Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul berpidato. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ani selaku moderator, Saudari Roslina, Saudari Francisca Michelle, Saudara Tegar Ardika S, Saudari Fiona Karya Rampo, Saudara George Hilman. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada anggota kelompok untuk membacakan hasil diskusi makalah kami. Pengertian pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Tujuan pidato adalah sebagai berikut. Pidato umumnya melakukan satu atau beberapa hal berikut ini, yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Fungsi pidato adalah sebagai berikut: memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan, memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan pidato atau orasi tersebut, memudahkan komunikasi. Jenis-jenis pidato: 1. Pidato impromptu, 2. Pidato manuskrip, 3. Pidato memoriter, dan 4. Pidato extempore. 1. Pidato impromptu. Pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Pidato yang ini dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Keuntungan menggunakan pidato impromptu yaitu impromptu lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih dulu pendapat yang disampaikannya. Gagasan dan pendapatnya datang secara spontan sehingga tampak segar dan hidup. Impromptu memungkinkan Anda terus berpikir. Kerugian menggunakan pidato impromptu yaitu impromptu dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuan yang tidak memadai. Impromptu mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat dan tidak lancar. Gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan dan ngawur karena tiadanya persiapan. Kemungkinan demam panggung besar sekali. Jika bagi yang belum berpengalaman, impromptu sebaiknya dihindari daripada Anda tampak bodoh di hadapan orang lain. Pidato manuskrip disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini tidak berlaku menyampaikan pidato tetapi membacakan pidato. Pidato dengan naskah, juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Di sini lebih tepat jika kita menyebutnya membaca pidato dan bukan menyampaikan pidato. Pidato manuskrip perlu dilakukan jika isi yang disampaikan tidak boleh ada kesalahan. Keuntungan menggunakan pidato manuskrip yaitu kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang. Pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Kefasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan. Hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. Manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak. 3. Pidato memoriter. Pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata.
Pada pidato jenis ini, yang penting Anda memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di dalamnya dengan baik. Keuntungannya, jika hafal, pidato Anda akan lancar, tetapi kerugiannya, Anda akan berpidato secara datar dan monoton, sehingga tidak akan mampu menarik perhatian hadirin. Keuntungan menggunakan pidato memoritar. Yang pertama, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya karena memiliki persiapan yang baik. Yang kedua, jika mampu menghafalnya, pidato akan lancar. Yang ketiga, gerak dan isyarat akan diintegrasikan dengan uraian. Kerugian menggunakan pidato memoritar. Yang pertama, pidato tampak datar dan monoton, sehingga pembicara tidak akan mampu menarik perhatian hadirin. Yang kedua, komunikasi pendengar akan berkurang, karena pembicara beralih pada usaha untuk mengingat kata-kata. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu persiapan. Keempat, pidato extempore. Pidato yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya menyiapkan garis-garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang atau supporting points saja. Keuntungan menggunakan pidato extempore. Yang pertama, komunikasi pendengar dan pembicara lebih baik karena pembicara berbicara langsung kepada pendengar atau khalayaknya. Yang kedua, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya lebih spontan. Yang berikut, memerlukan latihan yang intensif bagi pembicaranya. Kemungkinan menyimpang dari garis besar sangat besar. Kefasihan bisa terhambat karena kesukaran memilih kata-kata. Sifat dan metode pidato. Berdasarkan pada sifat dan isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi: yang pertama, pidato pembuka. Adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. Yang kedua, pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan, yaitu merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara, kegiatan, atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima, pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Teknik atau metode dalam membawakan suatu pidato di depan umum. Yang pertama, impromptu adalah cara berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Memoriter adalah cara berpidato dengan menghafal naskah pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah adalah cara berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Yang keempat, ekstemporan adalah cara berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Yang kelima, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Yang keenam, metode serta-merta, yakni membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya dalam keadaan darurat, tak terduga banyak menggunakan teknik serta-merta. Yang ketujuh, metode naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya
dan umumnya dipakai pada pidato resmi. Persiapan dan kerangka susunan pidato. Persiapan pidato sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini. Yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum. Kedua, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Kerangka susunan pidato, skema susunan suatu pidato yang baik. Yang pertama, pembukaan dengan salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Yang ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis, yaitu maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah. Penutup, yaitu kesimpulan, harapan, pesan, salam, dan penutup. Macam dan praktek dalam pidato. Yang pertama itu pidato wisuda. Yang kedua, pidato orasi. Yang ketiga, pidato kenegaraan. Yang keempat, pidato keagamaan. Yang kelima, pidato kepemimpinan. Dan yang terakhir, pidato singkat. Praktik dalam berpidato adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi kepada anak buahnya organisasinya. Yang kedua, dilakukan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokratis. Yang ketiga, bisanya dilakukan untuk memenangkan massa atau khalayak ramai. Yang keempat, umumnya seorang pemimpin diwajibkan untuk menguasai teori pidato. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.